Well. TikTok menjadi raja sosial media di Asia Tenggara. Gua, Rio Gandhi, sebagai konten kreator di TikTok, diberi kesempatan diundang untuk datang ke TikTok Sea Growth untuk melihat potensial TikTok tuh kayak gimana, terus secara user base-nya udah sebanyak apa, penggunanya, terus cara monetisasi di TikTok tuh kayak gimana. Dan gua diberikan kesempatan untuk datang ke event tersebut untuk ngeliat, untuk dipresentasikan di panggung, dibicarakan oleh eksekutifnya TikTok. Dan menurut gue ini sesuatu yang seru banget untuk gue bahas. Jadi ready guys. TikTok yang sekarang menjadi raja sosial media di Asia Tenggara dengan lebih dari 460 juta pengguna aktif setiap bulan. Dan Indonesia jadi pasar nomor satunya. Market size dan potensi di Asia Tenggara ada 11 negara dengan total populasi 700 juta. Dan TikTok punya penetrasi aktif 65%. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 160 juta pengguna aktif bulanan. Ini angka yang luar biasa besar. Untuk kalian monetisasi intinya, baik secara TikTok Shop, affiliate, content creator, brand collaboration. Dan gokil ya, si TikTok itu memberikan monetisasi yang cukup berbeda dibandingkan dengan YouTube. YouTube memberikan kita monetisasi karena kita di-tap iklan di video kita. Mungkin kalau lu nonton video ini ada iklan, itu monetisasi dari YouTube. Atau mungkin gue bisa kasih keranjang yang bisa langsung link ke marketplace Orange karena ada affiliate-nya. Namun TikTok memberikan something yang different. Dia tidak tap iklan di video. Ya ada iklannya sih, tapi kan itu antara si brand dengan si TikTok, bukan untuk si kreator. Nah si kreator mendapatkan 5 cara monetisasi yang terbaru, dan ini khusus di Indonesia. Branded and sponsor content, subscription, TikTok Live, TikTok Shop and Affiliate Link, and TikTok Go. Dan terima kasih untuk TikTok karena sudah mengundang gua, Rio Gandhi, di acara TikTok Creator Growth atau TikTok Sea Growth, di mana gue bisa bertemu banyak kreator yang luar biasa di Asia, Indonesia, Vietnam, Thailand, Singapura. Di event tersebut, gue bertemu kreator-kreator hebat di Asia yang tadi gue bilang. Dan mereka gokil guys, super kreatif. Dan ketika gue melihat mereka, tau gak apa yang gue pikirkan? Gila, dari konten nih mereka bisa hidup. Dari konten nih mereka bisa dapat uang yang banyak. Dan gokilnya di setiap negara ada kreator-kreator suksesnya. Dan gue yakin yang datang itu masih di luar daripada yang datang itu masih sangat-sangat banyak kreator. Tapi yang mungkin ada di event tersebut tidak banyak. Karena memang nggak begitu banyak yang datang karena limit juga. Karena itu bayar reserve juga guys. Jadi kayak makan meja tapi kita sambil nonton di panggung. Kita kayak dikasih challenge juga. Kita dikasih pengetahuan. Dan menurut gue itu pengalaman yang menarik buat gue, Rio Gandhi. Dan gue langsung terburning guys, dan dapat experience yang bagus banget lah. Bahkan gue diajarin cara lightning tuh gimana sih, cara bikin script tuh kayak gimana sih, apa sih yang dibutuhkan sama penonton di TikTok, dan kita harus serve-nya kayak gimana sih. Dan gue learn a lot guys di sana. Secara data yang diberikan TikTok, Indonesia memimpin dengan 160 juta pengguna aktif, diikuti Vietnam 70 juta dan Thailand 50 juta. Dan ini artinya lu punya potensi besar untuk mendapatkan cuan setiap harinya di TikTok. Karena Indonesia 160 juta pengguna guys. Dan ini gokil banget. Lu bayangin aja, kayak sebanyak itukah pengguna TikTok di Indonesia. Dan rata-rata tuh mereka tuh user biasa atau apa. Karena terbagi guys. Tadi ada affiliate produk, affiliate makanan, ada yang konten kreator dan sebagainya. Ini gokil-gokil. Bahkan gue ngobrol dengan salah satu orang juga. Dia konten kreator. Dia tidak jualan, nggak ada affiliate-nya, tapi hidup, banyak uang juga, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Dari mana? Dari brand deals, dari endorsement. Dia itu gede di TikTok. Dan menurut gue ini gokil banget. Kayak lu dari konten aja bisa seperti itu, apalagi di luar sana masih banyak kayak affiliate yang makanan, kayak gokil aja gitu loh. 160 juta pengguna di TikTok, dan wajar. Jadi lu punya potensi untuk mendapatkan jutaan views setiap harinya. Affiliate maupun seller di Indonesia, kamu punya akses ke market raksasa yang terus bertumbuh. Gue bisa bilang TikTok berhasil mengubah brandingan yang dimana tadinya aplikasi untuk joget-joget, malah jadi aplikasi yang bisa menghasilkan cuan legit setiap harinya. Indonesia TikTok Monetization. Seperti tadi gue jelaskan, ada 5 jenis monetisasi di TikTok, dan gue akan menjelaskan ke kalian satu persatu gimana caranya kalian bisa termonetisasi akun kalian di TikTok dan lu supaya legit juga. Ya memang TikTok tidak menyuruh gue untuk bikin konten seperti ini,
Tapi gue pengen sharing aja ke kalian, karena gue diberikan kesempatan untuk datang, ya gue pengen sharing juga ke kalian. Walaupun mungkin tidak selengkap TikTok, tapi at least gue kasih berbagi experience lah ke kalian. Branded or sponsor konten TikTok One. Jadi untuk TikTok One, ini bukan cuma sekedar untuk konten kreator aja. Jadi di mana sih konten kreator ini bisa langsung melihat listing-listing campaign oleh brand, atau mungkin di-invite sama agency. Mereka tinggal lihat tugasnya di TikTok, di aplikasi TikTok, lo lihat tugasnya, lo bikin kontennya, mungkin pakai hashtag, atau mungkin pakai lagu, atau mungkin ada cuplikan-cuplikan video yang lo bisa input di dalam sana, atau mungkin ada produk yang lo pegang. Kemudian kalau misalnya oke, lo akan mendapatkan uang, lo akan dibayar. Berdasarkan apa? Sesuai dengan tugas yang diberikan. Dan ini super simple dan mempermudah antara si brand dengan si kreator. Coba bedanya di mana sama endorsement? Kalau endorsement, biasa brand itu mencari agency atau brand langsung nembak ke kreator. Kayak misalnya brand A langsung kontak gue via email untuk mau mengendorse produknya dia. Kalau misalnya gue oke, terus gue kasih red cardnya diterima dengan dia, oke, gue bisa lakuin endorsement. Tapi kalau di TikTok One, itu udah ada brand-brandnya, udah ada tugas-tugasnya. Tinggal lu pilih aja, lu mau bikin konten yang untuk brand siapa, dan berapa penghasilan yang kira-kira lu bisa lo dapatkan ketika lu bikin kontennya itu. Dan katanya sih, ketika gue ngobrol sama agensinya, jadi ada juga agensi-agensi yang terkonek atau terhubung dengan si TikTok, antara perantara si brand dan si kreator. Itu katanya sih ada kreator yang udah bisa beli mobil dan rumah gara-gara TikTok One. Dan menurut gue ini something yang interesting, jadi mungkin bisa kalian explore juga kalau misalnya kalian buka TikTok One. Subscription, unlock exclusive value and recurring revenue. Ubah followers menjadi pelanggan. Mungkin itu kalimat yang tepat dan cocok. Dimana lo bikin konten eksklusif, ya dimana konten lo ini dibeli sama followers lo, atau mungkin yang masuk ke dalam FYP yang bukan followers lo, dia beli konten eksklusif lo untuk ya mungkin kepo akan hidup lu, atau mungkin edukasi yang lu berikan, jadi dibeli. Jadi kayak contoh, gue bikin 3 video cara untuk bikin konten yang menarik, atau 3 video caranya optimize jualan di online. Misalnya gue jual berapa, lalu gue bikinin video nih untuk gue promosikan, jadi konten eksklusif. Kemudian kalian semua yang tertarik bisa beli. Nah, dengan dibeli, gue bisa mendapatkan uang dari konten yang gue buat. Tapi ya kontennya bebas, bisa edukasi. Mungkin kalau lu seseorang yang kontroversial, atau mungkin lu pengen ada kedekatan dengan followers, makanya ada konten eksklusif, itu bebas. Konten eksklusif bisa dimanfaatkan berbagai jenis, tapi dengan tujuan yang positif, bukan yang aneh-aneh ya. Jadi kamu punya VIP konten yang bisa bikin audiens merasa, wah, istimewa dan siap untuk langganan setiap bulannya. Dan ini lu bisa dapetin revenue berulang setiap bulannya. TikTok Live, real-time engagement to instant monetization. Secara live di TikTok, itu kan tadinya sebelum ada keranjang kuning, itu kan berdasarkan gift. Sampai hari ini pun masih banyak kreator yang live itu tidak jualan, tapi sering di-gift. Kayak mereka bikin challenge, atau mungkin bikin mini games. Kalau misalnya di-gift, nanti dia ngelakuin apa, dan sebagainya. Dan itu works sampai hari ini. Jadi, terbagi 2 nih. Antara lu bikin event live dan seru banget, banyak yang gift, atau mungkin lu jualan, ada keranjang kuning. Mungkin contoh case-nya yang menarik itu seperti, aduh gua nggak bisa sebut nama kreatornya sih. Coba banyak lah guys, kayak mereka live itu seru banget, akhirnya di-gift terus sampai dapat paus dan sebagainya. Jadi kayak something yang interesting untuk dapetin uang juga dari live. TikTok Shop and Affiliate Link, seamless conversion with integrated commerce. Ya, kalau ini sih udah hal yang biasa ya. Lu semua orang juga pada tahu, apalagi kalau subscribers gua, dan ya, gue juga suka bahas di mana lu bikin konten, lu live, lu taruh keranjang kuning, dan biarkan algoritma bekerja. Video lu masuk ke FYP, ada yang beli, lu dapat komisi. Yaitu affiliate. The evolution of dropship lah menurut gua. Cuman bedanya kalau ini ya, lu bikin konten atau mungkin live, intinya lo effort tanpa harus lo stok produk, lo bisa dapat uang. Nah, menurut gue ya, evolusi yang cukup menarik. Cuman untuk kalian yang harus berusaha lebih, harus effort, bikin konten setiap hari, atau mungkin bikin konten viral, live setiap hari, ya intinya tidak ada yang mudah atau tidak ada yang instan lah kalau mau make money di internet. TikTok Go Indonesian only.
localized sales powerhouse. Untuk si TikTok Go sendiri, ini sebenarnya katanya sih baru ada di Indonesia. Jadi ini kayak, lu datang ke restorannya, lu review atau sedemikian rupa lah konten lu, nanti ada kode voucher di lokasi restorannya atau di restorannya. Nanti si orang-orang bisa pada beli untuk dapetin promo, untuk dapetin diskonnya. Dan ini hype banget ya di Indonesia saat ini. Jadi bisa dibilang untuk TikTok Go ini evolution dari MyFave sama Lakupon. Kalau lu tahu, zaman-zaman dulu nih, kalau kalian suka lihat-lihat promo, kayak lu datang ke resto dapat promo atau mungkin dapat buffet di hotel, all you can eat dan sebagainya, lu bisa beli di MyFave atau di Lakupon dengan harga miring, tapi lu bisa makan enak. Atau dengan harga miring, lu udah bisa all you can eat. Dan terbukti works. Ketika banyak kreator yang bikin campaign seperti ini, mereka dapat komisi. Karena orang-orang jadi pada mau beli promonya, dan why not, gue bisa dapetin makanan dengan harga murah dan dapet diskon, dapetnya lebih banyak, ya why not. Dan menurut gue, ini evolusi dari MyFave dan Lakupon, di mana orang membantu mempromosikan merchant-merchant UMKM makanan dan diberikan promonya. Dan menurut gue ya mantap. Dan ini nggak cuma makanan ya, tapi bisa travel, lifestyle, jadi mendorong konversi dengan cara yang lebih relevan dan personal, yang lebih dekat lah, lebih real. Dan dari 5 channel monetisasi di TikTok ini, bukan cuma fitur, ini adalah fitur yang bakal bikin lu bukan siapa-siapa menjadi something. Dengan strategi growth engine bagi kreator dan seller yang siap scale up di tahun 2025. Nah sekarang pilihan di kalian semua. Kira-kira kalian nih tertarik dari 5 jenis monetisasi di TikTok ini? Kira-kira kalian mau main di kategori yang mana? Kalau gue sih tertarik, semuanya gue tertarik guys, cuman harus tahu diri ya. Tangan cuma 2, otak cuma 1, keterbatasan waktu juga guys. Jadi kayak, kalau gue boleh milih sih, mungkin gue akan memilih kalau gue punya waktu kosong ya, dan bisa gue fokusin. Mungkin TikTok Go ya. Jadi kayak menarik ya, jadi kayak lu datang ke resto, lu sekalian makan, lu review, jadiin konten, orang pada belanja, dapat promo. Jadi kayak sesuatu yang menarik kan, lu makan tapi lu sekali bikin konten dapat uang, jadi kayak why not, sekaligus lu jadi konten kreator makanan pula kan. Mungkin TikTok menjadi satu yang menarik, tapi setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. Kalau kalian semua itu lebih suka dari 5 jenis monetisasi tadi, lu lebih suka yang mana? Tulis di kolom komentar, dan good luck untuk kalian semua para pejuang-pejuang di TikTok, apalagi yang affiliate ya. Gue tau kalian pasti pusing, semangat, dan buat kalian para seller juga, manfaatkanlah affiliate karena this is the era of digital yang terbaru seperti ini guys. Oke guys, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel YouTube Rio Gandhi. Dan kalau kalian pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Dan untuk teman-teman semua di sini yang seller online, kalau misalnya tokonya pengen gue cek, tokonya pengen gue handle, iklannya gue urus, marketing campaign yang gue urus, produk analisis dan sebagainya, bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja dan hanya untuk chat doang. Dan mohon maaf kalau misalnya dibalasnya cukup lama karena yang chat cukup banyak. Nggak usah terburu-buru karena nggak usah kayak dikejar-kejar lah. Karena Rio Gandhi nggak kemana-mana. Oke guys, sekali lagi terima kasih. Rio Gandhi, peace out.